Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10, bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Asri. Ya, tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Ya, di pertemuan yang ke-9 ini kita akan melanjutkan materi mengenai persamaan linear satu variabel. Dan setelah Ibu periksa dari pekerjaan kalian yang minggu lalu, ternyata masih banyak yang keliru ya. Padahal materi ini itu sudah kalian temukan di kelas 7 waktu SMP dulu ya. Tidak hanya di kelas 7 sebenarnya gitu ya. Persamaan linear satu variabel itu terus di kelas 8 juga ada, di kelas 9 juga ada, dan sekarang di kelas 10 dibahas lagi. Tapi kenapa masih banyak dari kalian yang masih keliru ya antara positif dan negatif, kemudian kalau pindah ruas itu bagaimana, ya pokoknya banyak lah. Ibu harapkan setelah kalian menonton video ini kalian benar-benar lebih paham lagi ya mengenai mencari nilai variabel dari suatu persamaan linear satu variabel gitu. Ini baru permulaan loh, baru pengantar ya untuk kita nanti ke materi sebenarnya gitu. Materi sebenarnya di bab ini adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel gitu loh. Nilai mutlak sebenarnya yang ditekankan pada bab ini. Namun nyatanya masih banyak yang belum paham di persamaan linear satu variabel yang biasa gitu. Padahal ini sudah dibahas. Namun jangan khawatir ya, kalian masih ada waktu untuk bisa mempelajari materi ini gitu. Kalau ada yang masih belum dipahami, silakan kalian bisa tanyakan di forum classroom atau WA ke nomor ibu juga boleh ya. Nah, sebelum kita lanjut ya ke soal yang lebih kompleks mengenai persamaan linear satu variabel, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai latihan soal yang sudah kalian kerjakan ya. Silakan bagi kalian yang belum mengirimkan tugas dan kewajibannya, masih ibu tunggu ya. Kirimkan melalui classroom atau WA ya. Ngirimnya ya, yang kalian fotokan itu bukan hanya latihan soalnya saja ya, tetapi materi dari setiap pertemuannya itu kalian catat. Meskipun kalian punya videonya, tapi kan kalian tidak apa namanya, kalau dicatat kan berarti kalian sambil dibaca juga, sambil ditulis itu kan sambil dibaca, sambil dipahami gitu maksudnya ya. Kalian fotokan beserta catatan materinya, bukan latihan soalnya saja ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ada berapa soal tuh kemarin? Kalau tidak salah ada 5 ya. 5 soal. Nah, yang pertama, tentukan nilai variabel dari persamaan berikut ya. X ditambah 10 sama dengan negatif 13. Berarti yang kita cari adalah nilai X ya. Nah, menurut aturan yang kemarin gitu ya, cara untuk mencari nilai variabel itu kita kelompokkan variabel di sebelah kiri tanda sama dengan, dan konstanta atau angka saja itu di sebelah kanan tanda sama dengan gitu ya. Ini X sudah di sebelah kiri, berarti tinggal turun saja langsung ya. Tuh, X ya, X tinggal turun sama dengan negatif 13. Ini tetap negatif 13 karena masih di sebelah kanan ya. Sementara yang ini yang positif 10 kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke sebelah kanan, karena dia berpindah maka tandanya jadi negatif ya. Sehingga X sama dengan negatif 23 ya. Hutang 13, utang lagi 10, berarti utangnya jadi 23 gitu. Nah, kemarin itu banyak yang jadi negatif 3 gitu. Itu tidak satu orang gitu, banyak kok jadi negatif 3 gitu ya. Nah, kalian keliru di sini ya. Kalian keliru di sini nih, hati-hati nih. Ini kan utang 13, utang lagi 10, berarti utangnya jadi 23 gitu ya. Jadi X sama dengan negatif 23. Silakan perbaiki ya kalau masih salah. Yang kedua, negatif 3Y ditambah 2 sama dengan 9 ya.
Nah, ini soalnya tulis lagi negatif 3Y ditambah 2 sama dengan 9. Kita mencari Y berarti ya. Turun tuh, negatif 3Y sama dengan 9 ya. Ini 9 tinggal diturunkan saja karena sudah di sebelah kanan, tetap di sebelah kanan. Kemudian yang tadinya positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2 ya. Jadi negatif 3Y sama dengan 9 dikurangi 2 itu 7. Yang kita cari adalah Y, sehingga Y sama dengan negatif 7/3. Lah, kenapa ini negatif 3-nya tetap negatif 3? Iya, karena kalau negatif 3Y itu artinya kan negatif 3 kali Y. Ketika pindah ke ruas kanan itu jadi dibagi ya. Jadi ini yang negatif 3 itu kan dia pembagi. Kalau pembagi tetap negatif 3, tidak berubah jadi positif ya. Kalian harus bisa membedakan. Kalau yang tadi kan kayak ini nih, ini makan tambah 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. Sementara dia posisinya sebagai koefisien ya, koefisien. Kalau koefisien pindah ruas itu tidak berubah ya, tetap jadi negatif 3. Udah, negatif 7/3. Ada juga yang dibuatkan ke desimal. Ya oke lah gitu ya, oke lah, boleh. Sehingga Y sama dengan negatif 7/3. Kemudian selanjutnya ada 5 dikali A tambah 1 sama dengan 10. Nah, kalau ini ya kalian berarti kalikan dulu ya. 5 dikali A sama dengan 5A, kemudian 5 kali 1 itu positif 5 ya, sama dengan 10. Nah, yang kita cari adalah A, sehingga ini turun. 5A sama dengan 10, positif 5 pindah ke kanan jadi negatif 5, sehingga 5A sama dengan 10 dikurangi 5 itu 5, sehingga A sama dengan 5/5. A sama dengan 1 ya. Kalau nomor 3 ini rata-rata benar ya, jadi A sama dengan 1. Nah, yang nomor 4, 0,5 dikali 4T dikurangi 10 sama dengan negatif 2 dikali T ditambah 5. Nah, ini juga sama dikalikan terlebih dahulu ya. 0,5 dikali 4T dulu itu sama dengan 2T ya. Ini kan 0,5 itu setengah ya. Setengahnya dari 4 itu 2T. Kemudian 0,5 dikali negatif 10 itu negatif 5. Sama dengan negatif 2 kali T negatif 2T. Negatif 2 kali 5 itu negatif 10. Nah, sekarang ini perhatikan di ruas kiri dan ruas kanan itu ada variabel ya, yaitu T ya. Nah, maka kelompokkan variabel itu di sebelah kiri. Yang ini yang 2T itu sudah di sebelah kiri, berarti tinggal turun saja. Kemudian yang ini negatif 2T tadinya di sebelah kanan, pindahkan ke kiri jadi positif 2T ya. Sama dengan, nah yang angka saja pindahkan ke kanan. Yang ini negatif 10 tetap di kanan jadi negatif 10, sedangkan ini negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5. Tinggal dijumlahkan, 2T tambah 2T itu 4T sama dengan negatif 10 ditambah 5 itu negatif 5 ya kan. Utang 10 dibayar 5 jadi utang 5 ya, sehingga T sama dengan negatif 5/4. Jadi T sama dengan negatif 5/4. Ada juga kalian yang dibuat ke desimal, boleh lah ya, boleh. Nomor 5 nih, 3 dikali 2K dikurangi 1 sama dengan negatif 2 dikali 2K ditambah 9. Ini K ya, tapi kemarin ibu periksa pekerjaan kalian itu banyak yang jadi X. Kenapa ya? Ini K ya. Nah, itu juga sama dikalikan. 3 dikali 2K itu 6K, kemudian 3 dikali negatif 1 itu negatif 3, sama dengan negatif 2 dikali 2K itu negatif 4K, kemudian negatif 2 dikali 9 itu negatif 18. Nah, yang mengandung K pindahkan ke kiri ya. Ini 6K sudah di kiri, tinggal turunkan saja. Nah, yang ini negatif 4K pindahkan ke kiri jadi positif 4K, sama dengan
yang ini negatif 18 turunkan ya karena masih di kanan. Nah yang negatif 3 pindahkan ke kanan jadi positif 3, sehingga 6K ditambah 4K itu 10K sama dengan negatif 18 ditambah 3, artinya utang 18 dibayar 3, berarti utangnya jadi 15, sehingga K sama dengan negatif 15/10. Sampai sini juga betul, tapi lebih tepat lagi kalau disederhanakan. Kedua-duanya ini bisa dibagi 5 ya, sehingga K sama dengan negatif 3/2 ya. K sama dengan negatif 3/2. Ada juga yang dibuat ke desimal, boleh, silakan. Kalau ada yang masih keliru ya, diperbaiki pekerjaannya untuk bahan menghafal nanti kalian di PAS ya, penilaian akhir semester atau di ulangan ya, silakan diperbaiki. Kalau ada yang belum dikerjakan, tulis semuanya sejelas-jelasnya ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada soal lain tentang persamaan linear satu variabel. Jadi kalau tadi kan soalnya tipe mudah, sedang, sulit, belum kesulit ya, agak sulit. Nah ini ada soal yang lebih sulit lagi ya, namun jangan khawatir ya, kalian pasti bisa kalau kalian mau berlatih ya. Matematika itu kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan ya. Kalian harus bisa dulu ya, dari soal yang mudah kalian pahami, kemudian ke yang sedang, kemudian ke yang sulit, ke yang lebih sulit juga pasti kalian mampu untuk mengerjakan kalau kalian mau mencoba dan berlatih ya. Nah di sini soalnya seperti ini tuh. Tentukan nilai variabel dari persamaan berikut tuh ya, ini bentuknya pecahan ya. 1 dikurangi 5x/3 dikurangi 2x ditambah 2/5 sama dengan 3 dikurangi x/5 ya. Nah biasanya gitu ya, paling males tuh mengerjakan soal kalau bentuknya tuh sudah pecahan seperti ini ya. Jangan takut dengan soal yang seperti ini ya, maka kita hilangkan saja penyebutnya. Yang ini nih 3, 5, 5 ini hilangkan saja. Bagaimana cara menghilangkannya gitu ya? Bagaimana? Ada yang tahu bagaimana caranya? Nah, caranya kalikan dengan 15. Nah, kenapa 15? 15 ini adalah KPK dari 3 dan 5 ya. Jadi semuanya, semua ini nih, semua sukunya itu dikalikan oleh 15 ya. Jadi seperti apa tuh? Jadi gini, 15 dikali yang ini turun ya, 1 dikurangi 5x/3 dikurangi 15 dikali 2x ditambah 2/5 sama dengan 15 dikali 3 dikurangi x/5. Kemudian kalian kalikan semuanya ya. Ini ngalikannya gimana? Kok liar seperti ini? Jangan liar. Kalian bagikan ke bawah. Nah, ke sini. 15 dibagi 3 itu berapa? 5 kan, jadi 5 tuh dikali ini sisanya 1 dikurangi 5x dikurangi 15 dibagi 5 berapa? 3 kan, dikali sisa yang atas 2x ditambah 2 sama dengan 15 bagi 5 berapa? 3 dikali sisanya yang atas 3 dikurangi x. Setelah ini kalian kalikan seperti biasa tadi, seperti yang soal nomor berapa tuh ya. Kalikan 5 dikali 1 5, 5 dikali negatif 5x negatif 25x, kemudian ya negatif 3 dikali 2x negatif 6x, negatif 3 dikali 2 negatif 6 sama dengan ini 3 kali 3 itu 9, 3 kali negatif x itu negatif 3x. Nah kalau sudah seperti ini, kelompokkan yang mengandung x di sebelah kiri dan yang angka saja di sebelah kanan ya. Kelompokkan tuh, negatif 25x turunkan dikurangi 6x. Nah yang ini negatif 3x pindah ke kiri ya, pindah ke kiri jadi positif 3x sama dengan, nah yang angka saja di kanan 9, ini 5 positif pindah ke kiri jadi negatif 5, kemudian negatif 6 pindah ke, maaf ini kanan ya, negatif 6 pindah ke kanan jadi positif 6. Nah tinggal kita jumlahkan ini, negatif 25x dikurangi 6x berapa?
hutang 25, hutang lagi 6, berarti hutangnya 31 ditambah 3. Utang 20 utang 31 dibayar 3. Berarti utangnya tinggal 28. Sama dengan ini 9 dikurangi 5 itu 4 ditambah 6 itu 10. Jadi X-nya sama dengan 10 per negatif 28. Nah, yang negatif 28 ketika pindah ke sini itu tetap ya negatif karena dia itu pembagi ya atau koefisien ya. Ini bisa disederhanakan dibagi 2 jadi negatif 5 per 14 ya. Nah, latihan soal. Jadi untuk kali ini hanya ibu kasihkan materi lanjutannya itu tadi ya, soal lain mengenai persamaan linear satu variabel. Di sini ada satu buah soal yang harus kalian kerjakan masih mengenai persamaan linear satu variabel ya, tapi dalam bentuk pecahan. Silakan dikerjakan seperti biasa. Tapi catat dulu ya tadi tambahan materinya, kemudian kerjakan ini latihan soalnya, fotokan dan kirimkan melalui Classroom atau WA ya. Sekian untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.